Sama aja seperti sabun-sabun yang lain. Nah, kalau di dunia ini ada dua orang yang bicara hal yang sama, akulah jalan. Kalau nggak lewat aku, kamu nggak sampai ke surga. Berarti saya harus milih yang mana. Tapi kenyataannya sampai hari ini, yaitu tahun 78 dan sekarang sudah 2008 hampir habis. Ada nggak orang yang pernah berkata, akulah jalan? Ayo jawab, ada tidak? Tidak ada. Pintu cuma Yesus. Terang hanya Dia. Garam hanya Dia. Air hanya Dia. Kasih hanya Dia. Jalan hanya Dia. Dan tidak ada orang lain yang pernah bicara itu. Bagi saudara orang-orang Kristen, mulai hari ini bawalah. Hari Senin yang lalu tanggal 15 saya di Malang. Nah, saya itu sudah lebih dari 2 minggu waktunya cukur, gunting rambut. Karena sibuk saya itu nggak sempat. Jangan tertawa, walaupun sedikit tetap dicukur juga rambut ini. Nah, terus anak saya namanya Agus di Malang. Cepat antar papi, cari tukang cukur. Oh iya, harus diantar. Saya lupa di jalan apa. Saudara, terus seorang namanya Aji yang nyukur saya. Nah, berarti dalam tahun ini, dari setiap kali saya cukur tahun ini, ada 4 orang yang saya bawa kepada Tuhan Yesus. Itu hari Senin. Sambil dia ngeramasi saya ngomong tentang kehidupan. Dia gunting saya ngomong tentang kehidupan. Saudara, kalau saudara punya waktu, saudara, saya tunjukkan SMS dia kepada saya. Hampir tiap hari di SMS saya. Dia cerita. Hari Selasa kami ke Bondowoso. Kami ada KKR di Hotel Ijen View. Malam selesai acara KKR itu, hampir 800 orang yang datang. Yang adakan gereja kecil di Desa Maesan. Cuma 22 kepala keluarga anggota gereja itu, tapi bisa ngundang orang sampai 800. Kami bangga. Sewa gedung semahal itu mereka. Nah, terus kami bawa, ada anak Tuhan yang menolong saya untuk memberi hadiah Natal, pakaian batik kembar buat suami istri hamba Tuhan, dibagikan. Selesai semuanya, manajer dari hotel itu, ya, karena saya tahu dia manajer, dia bawa catatan swab ketua panitia tanda tangan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini, padahal saya nggak kenal. Selesai urusan panitia, saya tanya, kenalkan, saya Pendeta Daniel. Nama saudara siapa? Andar. Oh ya, jam berapa nanti setelah saya kerja? Jam 10. Baik, jam 10 boleh nggak saya cerita? Saya di kamar 203. Boleh Pak. Saudara, jam 10 apa dia datang? Nah, masih ada panitia. Panitia heran, loh kenapa kok saya urusan dengan manajer ini? Saya bilang urusan sebentar. Saudara, sampai tadi pagi Anda masih SMS saya. Dia bukan Kristen. Saya cerita tentang siapa Yesus dalam kebutuhan hidup manusia ini. Yaitu tadi, tidak ada yang lain kecuali Yesus. Lepaskan, kalau saya pakai kalimat ini, tanggalkan pakaian kekristenan yang kita pakaikan di hidup Yesus. Lepaskan pakaian ini. Setuju? Dan harus, selama gereja tidak melepaskan pakaian itu dari Yesus, maka dunia nggak akan mau terima dia. Ya contoh tadi, kalau kita Kristen lalu ke toko, lalu mau cari beras, labelnya ini beras Hindu, beras Islam, beras Buddha, ya siapa yang Kristen mau beli beras itu? Betul nggak? Siapa yang mau? Ayo mulai hari ini, tidak ada pintu lain kecuali Yesus. 2009 saudara, sudah merupakan fakta dan ini nggak bisa diingkari. Dunia makin hancur ekonominya. Belum pernah dunia mengalami kehancuran ekonomi seperti yang sekarang ini. Ngeri sekali. Zaman seperti ini yang paling bahagia adalah orang yang hidupnya pas-pasan. Artinya apa-apa pas. Oh enggak, amin.
Masa krisis global seperti ini yang pusing itu justru orang kaya. Yang orang pas-pasan itu enak. 100 rupiah pas, 100.000 juga pas, 2 juta pas, 20.000 juga pas. Tahu kata pas? Pas, coba jujur apa? Cek, semuanya ada? Iya, pas pokoknya. Itu paling bahaya. Paling bahagia kok, paling bahaya, paling bahagia. Nah, orang yang paling celaka di 2009, dengar saudara, adalah orang yang selalu berkata, aku kurang, ini kurang, itu kurang. Dengarkan, hari ini sebelum tahun ini lewat, tutup mulut kita untuk berkata kurang, tapi ganti berkata, aku cukup. Amin. Itu orang yang paling berbahagia. Saudara, seringkali mulut kita berkata kurang karena kita membandingkan dengan dua hal. Dengar, nomor 1, kapan kita bisa berkata kurang? Waktu kita bandingkan dengan adik kita, kakak kita, teman kita, tetangga kita. Nah, kalau hidupmu tole terus, nggak pernah melihat kepada satu arah, maka kita akan rasa kurang terus karena kita membandingkan dengan orang lain. Nomor 2, kenapa kita bisa berkata kurang? Karena kita bandingkan dengan bulan yang lalu. Oh, bulan lalu dapat sekian, kenapa sekian? Maka itu orang yang berbahagia adalah orang yang bisa berkata cukup. Tahun 2009 menakutkan. Coba saudara bayangkan, Agustus 2008, Tiongkok itu negara yang hebat. Dunia itu melihat RRC bulan itu luar biasa. Ingat Olimpiade Beijing, London yang nggak jadi tuan rumah Olimpiade 2012, berapa tahun lagi itu ketir-ketir. Sebab Inggris yakin nggak bisa menyaingi mereka, karena dalam tradisi Olimpiade dari waktu ke waktu meningkat terus. Itu Agustus, sudah. Septembernya nggak sampai sebulan, ekonomi dunia ambruk. Ribuan pabrik di Tiongkok tutup, jutaan karyawan PHK. Dunia mengalami kekacauan. Saya nggak ada waktu, catat ayatnya, nanti di rumah baca. Ini semua dinubuatkan di Wahyu 18 ayat 10 sampai 20. Catat. Wahyu 18 ayat 10 sampai 20. Di ayat 12 dan 13 itu disebutkan apa saja komoditi bisnis dunia ini. Coba nanti saudara baca ayat 12-13, uraikan satu persatu dari jenis-jenis bahan yang dijual oleh manusia, lengkap dan ada sampai hari ini. Dan yang paling mengerikan, kalimat terakhir, penjualan yang terakhir ayat 13 bagian terakhir, jual apa di situ? Nyawa orang. Kita ingat kata trafficking, penjualan manusia itu ternyata ada di kitab Wahyu. Semuanya ambruk, semuanya hancur, jual apa saja. Maka itu hari-hari ini kita cuma dengar orang bertanya. Saya percaya saudara dengar, kita pegang emas, pegang dolar, atau pegang euro. Orang tanya itu semuanya. Maka itu yang pas-pasan itu kan cuma tole apa ya? Apa? Tapi yang uangnya banyak ini bingung mau pegang apa ini? Saudara, diam, nantikan papa yang dahsyat. Awas. Menurut ayat 20, ya, di ayat yang ke-18-nya, 17-18-nya, bagaimana orang yang bisnis di laut pun akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah, awas, tidak boleh ada gereja yang mendoakan supaya dolar turun lagi. Awas. Kalau ada orang Kristen yang berdoa supaya krisis global segera berakhir, baca ayat 20. Orang itu melawan Tuhan, saudara.
Kenapa? Karena di ayat 20 dijelaskan mengapa semua terjadi. Ada dua kata di situ. Karena kamu Tuhan buat itu. Dan siapa kamu itu? Gereja. Ayo, yang doa supaya doa turun lagi, awas. Krisis ini nggak bisa didoakan, mengerikan sekali. Kenapa ini terjadi? Supaya dunia bisa berharap hanya kepada Yesus. Mari kita menghampiri Tuhan.